Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, Program Studi Ekonomi Syariah 3 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Anggota kelompok, Saya Sinta Aprilia Putri. saya Nuraini Sunardi, saya Sahriana. Dan saya Andi Muhammad Muallim. Berikut adalah hasil tugas lapangan kami yang berjudul penetapan profit margin pada praktik transaksi usaha bisnis kuliner di Watampone yang peduli maslahah. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman. Di sini kami janjian untuk bertemu di Lapangan Merdeka sekitar pukul 11. Di sini kami menyiapkan kertas wawancaranya. Selanjutnya kami akan pergi ke 3 pelaku usaha bisnis kuliner yang peduli maslahah di Kabupaten Bone. Kami langsung saja menuju ke lokasi pertama untuk mewawancarai narasumber. Di sini kami sangat menikmati perjalanannya. Beginilah proses perjalanan kami menuju ke narasumber pertama, teman-teman. Kami akan menuju ke Jalan Badak karena di lokasi tersebut ada beberapa usaha kuliner yang dapat dijadikan objek wawancara. Ikuti perjalanan kami ya. Usaha bisnis kuliner pertama bernama Pak Demujio. Kuliner yang dijual di Pak Demujio adalah bakso. Pemilik dan pengelola usaha ini adalah Ibu Gianti yang berusia 49 tahun. Pak Demujio telah beroperasi sejak tahun 2016 dan terus bertahan hingga sekarang. Ibu Gianti dibantu oleh 2 karyawan yang merupakan anak dan keponakannya. Pada pandangan pertama, terlihat bahwa lokasi Pak Demujio sangat bersih dan teratur. Bahkan tidak ada satupun sampah karena Ibu Gianti secara konsisten membersihkan meja setiap kali pengunjung selesai makan. Selain kebersihan tempatnya, cita rasa bakso di Pak Demujio juga sangat diakui, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pelanggan yang ikut hadir dalam sesi wawancara kami dengan Ibu Gianti. Ibu Gianti, pemilik warung bakso Pak Demujio, mendasari kebijakan profit marginnya pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah, khususnya adil dan amanah. Bagi Ibu Gianti, adil berarti memberikan keuntungan yang seimbang antara dirinya dan kepuasan bagi pelanggan. Meskipun tidak menjelaskan persentase laba secara spesifik, Ibu Gianti meyakini bahwa tujuan dari menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan. Amanah bagi Ibu Gianti berarti memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dengan menyajikan bakso dalam porsi yang sesuai dengan harga dan menjaga kebersihan warungnya. Ia juga menjaga lingkungannya dengan membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar warungnya dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Meskipun tidak memiliki panduan dari ulama atau tokoh agama dalam penetapan harga, Ibu Gianti memperhitungkan kualitas bahan-bahan yang digunakan untuk menetapkan harga jual yang adil bagi pelanggan. Ia tidak hanya memperhatikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari keputusan profit marginnya. Meskipun tantangan dalam persaingan pasar ada, Ibu Gianti tetap mengandalkan pelayanan yang baik untuk mempertahankan pelanggan. Meskipun demikian, Ibu Gianti tidak terlibat dalam komunitas apapun dan percaya bahwa kepercayaan konsumen sangat penting untuk kelangsungan usahanya. Dalam wawancara, Ibu Gianti juga mengungkapkan bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk karyawan-karyawannya, menunjukkan bahwa usahanya masih terbatas dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Meskipun demikian, dengan prinsip-prinsip Islam dan prinsip syariah sebagai pedoman, Ibu Gianti tetap menjalankan usahanya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Adapun kelebihan dan kekurangannya, bisnis kuliner Pak Demujio amanah dalam menjalankan usahanya yakni mengutamakan kepuasan pelanggan, porsi yang menyesuaikan harga, dan memberikan pelayanan yang baik.
Dari hasil observasi kami, dapat disimpulkan bahwa Ibu Giyanti sangat menekankan kebersihan warungnya demi kenyamanan bersama dan selalu menyapa pelanggan-pelanggannya. Meskipun Ibu Giyanti mengaku berpegang teguh pada keadilan dan amanah dalam menjalankan usahanya, namun beliau tidak memiliki panduan dari ulama atau tokoh agama dalam menetapkan profit margin sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penentuan keuntungan. Selain itu, dari pengakuan Ibu Giyanti, beliau tidak transparan dalam penetapan harga dan keuntungan sehingga kami kesulitan mengambil kesimpulan dalam hal ini. Selain itu, tidak ada pelatihan khusus bagi karyawannya. Selanjutnya, pada usaha bisnis kuliner yang kedua adalah warung makan Mila Minang 2. Rumah Makan Mila Minang 2 adalah sebuah warung makan Padang yang telah berdiri sejak tahun 2021. Dipimpin oleh Bapak Edison yang berasal dari Padang, rumah makan ini menyajikan hidangan khas Padang dengan cita rasa autentik. Dengan cabangnya yang terletak di Jalan Veteran depan Tugu Badik dan pusatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo depan RSUD Tenriawaru. Rumah Makan Mila Minang 2 menawarkan pengalaman kuliner yang memikat bagi para penggemar masakan Padang. Meskipun memiliki karyawan yang masih terbatas, rumah makan ini tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Warung Makan Mila Minang 2 yang dikelola oleh Bapak Edison menjadikan nilai-nilai Islam khususnya keadilan sebagai pedoman dalam menentukan profit margin dalam usaha kuliner mereka yang peduli terhadap maslahah. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh Bapak Edison mencakup keadilan dan ketiadaan garar dalam menetapkan profit margin. Dalam menjaga keseimbangan antara mencapai keuntungan maksimal dan memperhatikan maslahah umum, Bapak Edison memberikan pelayanan terbaik, menyumbang kepada masyarakat, dan memberikan bonus kepada karyawan sesuai dengan kinerja mereka. Meskipun tidak ada panduan dari ulama atau tokoh agama, Bapak Edison mengikuti tuntunan Nabi dan ajaran Islam dalam penetapan profit margin yang adil. Faktor-faktor seperti keadilan dan keberkahan dipertimbangkan dalam menetapkan harga makanan berdasarkan biaya produksi. Praktik bisnis kuliner Bapak Edison juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dengan memberikan sumbangan kepada masjid dan masyarakat selama bulan Ramadan. Penetapan profit margin yang memperhatikan maslahah tidak mendapat reaksi negatif dari konsumen Muslim Bugis. Perbedaan dalam penentuan profit margin terletak pada biaya produksi yang stabil. Bapak Edison menghadapi tantangan persaingan pasar sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam dan maslahah dengan sikap kejelian, pelayanan terbaik, mempertahankan mutu masakan, dan menjaga kebersihan. Bapak Edison memastikan bahwa penetapan profit margin tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Transparansi dalam penetapan harga dan profit margin diterapkan, termasuk pengalokasian 30% keuntungan untuk gaji karyawan. Meskipun tidak memiliki komunitas,
Praktik bisnis Bapak Edison yang peduli terhadap maslahah, mendapatkan kepercayaan dari konsumen, membuat mereka menjadi pelanggan tetap. Pelatihan tentang maslahah dan etika bisnis diberikan kepada karyawan secara bertahap oleh Bapak Edison. Adapun kelebihan dan kekurangannya, di sebuah warung makan khas Padang yang berlokasi strategis di dekat Tugu Badik dan Rumah Sakit Umum Daerah Tendawaru, tersedia hidangan autentik yang menggugah selera bagi para penggemar masakan Padang. Dipimpin oleh Bapak Edison yang berasal dari Padang, warung ini menonjolkan keaslian dan keahlian dalam setiap hidangan yang disajikan. Dengan 2 cabang yang mudah dijangkau, warung tersebut memberikan akses yang nyaman bagi pelanggan. Namun, kekurangannya adalah kurangnya informasi mengenai suasana atau dekorasi interior, ulasan pelanggan, dan keterbatasan tempat parkir yang dapat mengurangi kenyamanan pelanggan. Nah, selanjutnya pada usaha bisnis kuliner yang ketiga adalah Maju Lancar 2. Maju Lancar 2 adalah sebuah warung makan yang merupakan cabang dari usaha kuliner dengan nama yang sama. Berlokasi di Jalan Sukawati, warung makan ini telah melayani pelanggan sejak tahun 2016. Dipimpin oleh Bapak Gino, Maju Lancar 2 mengusung prinsip walaupun tidak untung banyak tapi lancar yang menjadi filosofi bisnisnya. Bapak Gino meyakini bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT dan yang terpenting adalah konsistensi dalam berusaha. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Gino memegang erat nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam menentukan keuntungan. Baginya, kualitas bahan baku yang berkualitas dan halal adalah prioritas utama. Beliau memiliki cara tersendiri dalam mengelola harga, di mana strategi tersebut didasarkan pada prinsip keuntungan yang adil. Jika bahan baku memiliki harga yang tinggi, Bapak Gino akan mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pembelian tanpa mengubah harga jualnya. Misalnya, jika harga sayur sawi melambung tinggi, maka jumlah sayur kol akan lebih banyak digunakan dalam hidangan dan sebaliknya. Tetapi bagi Bapak Gino, keuntungan tidak hanya berarti menghasilkan uang semata. Beliau selalu berusaha menyeimbangkan antara meraih keuntungan finansial dengan memberikan manfaat kepada pelanggan. Pelayanan yang baik dan harga yang standar menjadi kunci utama dalam memastikan kepuasan pelanggan. Tidak ada fatwa yang dijadikan pegangan langsung, namun nilai-nilai Islam yang dihayati menjadi panduan utama dalam mengelola bisnisnya. Dalam menghadapi persaingan pasar, Bapak Gino tetap teguh pada prinsipnya. Ia mengikuti harga pasaran dengan adil dan menjaga kualitas serta pelayanan agar tetap kompetitif. Selain itu, ia juga aktif dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim, janda, dan fakir miskin. Bagi Bapak Gino, bersedekah adalah investasi untuk mendapatkan berkah dan keberkahan dalam hidupnya. Baginya, keberkahan rezeki tidak hanya berarti uang semata, tetapi juga berupa keharmonisan keluarga dan kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT. Adapun kelebihan dan kekurangannya, dalam setiap transaksi, ia selalu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk bersedekah, meskipun dalam jumlah kecil, menunjukkan kemurahan hati dan kepeduliannya terhadap sesama. Selanjutnya, Bapak Gino memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan karyawan dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, menjaga produktivitas dan kesejahteraan mereka. Warungnya yang mudah dijangkau juga memudahkan akses bagi pelanggan, meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi. Adapun kekurangannya yaitu lokasi parkirannya yang tidak luas dapat menyulitkan pelanggan dalam mencari tempat parkir. Dan selanjutnya, Bapak Gino tidak memiliki target yang jelas dalam mencapai kesuksesan bisnisnya. Itulah tadi video mengenai penetapan profit margin pada praktik transaksi bisnis kuliner di Watampone yang peduli maslahah. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edison, Ibu Gianti, dan juga Pak Gino yang telah bersedia diwawancarai untuk pengambilan data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.